Salam saudara, dalam Amsal pasal 18 ayat 21 firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi dari ayat yang ke-20, perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi puji Tuhan. Perkataan itu sangat berharga sebenarnya menurut firman Tuhan. Jadi kehidupan kita ini dikuasai oleh lidah kita. Ya, perut kita ini bisa dikenyangkan oleh hasil perkataan kita. Oleh sebab itu, kita memerlukan perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Kalau kita selalu mempergunakan mulut kita ini, bibir kita ini untuk hal-hal yang baik, untuk memperkatakan hal-hal yang membangun orang lain, hal-hal yang memberikan pengetahuan, bibir yang memberikan pengertian, ya, bibir yang memperkatakan hikmat, pengetahuan, pewahyuan, dan nubuatan, itu akan memberikan kita kehidupan. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu memperkatakan hal-hal yang negatif, ya mungkin itu mencemoohkan orang lain, mengejek sesama, menghina sesama, ya, itu akan membuat kita menjadi mati. Oleh sebab itu, hidup kita ini dikuasai oleh lidah kita, dikuasai oleh lidah kita. Sama seperti mobil, mobil itu dikuasai oleh setirnya. Kalau setirnya itu belok kiri, maka mobil itu akan belok kiri. Ya, kalau setirnya itu lurus, maka mobil itu lurus. Demikian juga perkataan kita. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menempa perkataan kita. Ya, mempergunakan lidah kita menjadi lidah yang memberikan pengetahuan, yang memberikan pengertian, ya, yang membangun, yang menegur, ya, yang mempermuliakan Tuhan. Ya, kalau kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan, ya, bibir kita mengucapkan terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pertolonganku. Engkau akan menolong hidupku tepat pada waktunya. Ya, begitu cara contoh. Kalau kau sakit, katakanlah terima kasih Tuhan Yesus bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Kalau engkau membutuhkan berkat Tuhan, katakanlah bahwa dari dalam hatimu, terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber segala berkat. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Ya, kalau engkau mengingini contoh pengen sebuah mobil baru, katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau akan memberikan aku mobil baru dalam nama Yesus. Dan teruslah itu engkau katakan. Kalau engkau lemah, baiklah orang lemah berkata, aku kuat dalam nama Yesus. Orang sakit berkata, aku oleh bilur-bilur Yesus, aku sudah sembuh. Ya. Kalau engkau bimbang, katakanlah dalam nama Yesus, aku tidak bimbang. Haleluya. Dan itu akan terjadi kepadamu. Ya, itu akan terjadi kepadamu. Karena firman Tuhan berkata bahwa hidup dan mati seseorang itu dikuasai oleh lidahnya. Dan barang siapa yang memanggil nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Ya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajari kita supaya kita hidup lewat perkataan kita. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan,
oleh perkataanmu engkau dibenarkan, dan oleh perkataanmu pula engkau dihukum. Oleh sebab itu, pergunakanlah perkataan kita ini dengan sebaik-baiknya. Nama Tuhan dipermuliakan lewat perkataan kita. Ya, perkatakanlah firman Tuhan. Perkatakanlah Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh sebab itu, jika engkau terus memperkatakan firman Tuhan, jika engkau terus memberitakan Injil, dan engkau akan hidup oleh firman Tuhan, engkau akan hidup oleh Injil. Karena perintah Tuhan, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita semua. Terima kasih ya Bapa Surgawi, bahwa Engkau memberkati perkataan kami, sehingga kami memiliki perkataan-perkataan yang baik dan membangun. Perkataan yang negatif tidak ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Dan mulut kami selalu memberitakan firman Tuhan. Perkataan kami selalu memberitakan tentang Yesus. Dan kami selalu memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan kami akan memperoleh hidup dari perkataan kami. Karena kami selalu memperkatakan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa menyelamatkan jiwa. Dan kami selalu memberitakan Injil, yaitu kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi banyak orang untuk menebus dosa orang yang bertobat dan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.